A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Temukan pembanding. Apa? Temukan pembanding. Karena dengan menemukan pembanding ini kita jadi tahu kita di mana, kita siapa, apa yang mau kita lakukan. Pola pembanding itu kalau akhirat lihat ke atas, kalau dunia lihat ke bawah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat menetralisir kesombongan. Ini ayat membuat kita harus selalu sering-sering mengucapkan insya Allah. Tapi insya Allah yang asli ya, bukan insya Allah KW. Soalnya ada insya Allah KW. Ahasiban nas, ahasiban nas. Allah tidak sebut jin. Karena yang suka hasibayah sabu, suka hitung-hitungan tuh, suka berhitung siapa? Manusia. Atau suka ngira-ngira siapa? Kerja siapa tuh? Manusia. Kayaknya gini deh, kayaknya gini deh, kayaknya si fulan tuh gini deh. Kita berasumsi, berpikir tentang orang lain yang kita tuh gak ngerti apa kejadian sesungguhnya. Nanti setelah sekian tahun, sekian bulan, sekian puluh tahun baru gitu. Maka Allah pakai istilah ahasiban nasu. Apakah dia mengira dia akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada ujian, tanpa ada gangguan, tanpa ada ini? Maka setan tidak berhenti-berhenti ya mengakak, mengganggu, menyusahkan, merusak amal. Ayyutraku ayyaqulu amanna. Jadi untuk bisa sampai berkata saya beriman sepenuhnya kepada Allah, itu masya Allah. Kan ada orang begini, udah pergi umroh dia, pas balik baru dia bilang, iya benar Ayaman, sampai jumpa di Baitullah. Waktu belum pergi umroh tidak percaya dia tuh. Ada yang konsultasi sama saya, mau pergi haji nih, detik-detik mau pergi haji, makin bertubi-tubi. Saya bilang, Mas, itu jamak takdim, nanti di sana dapat yang enak-enak. Ya kan tidak percaya. Wajar dong, boleh dong gak percaya, karena memang saya bukan Tuhan kan gitu. Tapi yang saya sampaikan ini baca apa saya? Baca pola. Ini kalau udah jamak takdimnya begini nih, biasanya langsung dapat nikmat tuh, dibalasnya dengan balasan terbaik. Nah saya tak kacau-kacau, balik aja saya tanya, gimana Mas? Masya Allah, betul jamak takdim. Nah, baru nih satu paket. Ketika mau berangkat kena jamak takdim, ketika di sana dibalas Allah, pulang dari sana baru bisa cerita. Nah manusia juga gitu abang kakak. Banyak yang di dalam perjalanan hidup ini tidak percaya tuh nikmat kubur. Masa iya sih gitu? Yang saya dengar dari kecil siksa kubur kok. Ada bang nikmat kubur itu. Nikmat itu banyak sekali. Maka Allah bilang ayyaqulu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan itu pakai pertanyaan, apakah mereka mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja? Makin naik levelnya, makin banyak ujiannya. Maka saya bilang, ada enggak yang mau gantikan saya jadi pengasuh? Enak loh. Cuma apa? Cuma ngisi SMK aja kerjanya. Cuma kan? Aneh. Cuma ngisi SMK aja.
Ustadz sih enak ngomong ja. Apa pembukaan kita tadi? Temukan pembanding. Ahasiban nas. Jadi abang kakak bukan melakukan sesuatu berdasarkan fakta. Manusia itu selalu ngira-ngira gitu. Ini kayaknya begini deh, kayaknya begini. Dia tidak tahu yang asli. Mana dia tahu? Benar-benar tidak tahu gitu. Saya pun tidak ngerti juga apa maksud Allah dulu tutup warung kopi Tok Aji. Kenapa Allah? Saya tuh jual bakso, jual pecel lele. Itu saya nengok abang kakak. Percaya tak percaya ya. Masya Allah tabarakallah tuh. Dari daun kemangi, dari nasi basi, daun kemanginya keluar ulat. Saya nengok sendiri tuh. Saya bilang Masya Allah dunia ini. Daun kemangi udah kita cuci bersih, siap-siap mau disajikan. Tahu-tahu keluar ulat. Saya bilang. Nasi dimasak basi. Saya tidak nyalahkan orang yang kayak gitu. Tapi saya belajar, saya yang salah karena waktu itu belum ngerti ilmu al-isti'adzah, pentingnya baca maksurat. Minimal tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa sampai detik ini saya selalu minta tolong doakan saya, tolong doakan istri saya, tolong doakan anak-anak saya, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Karena kalau udah dilindungi ya Bang Kakak, tubuh kita ini kan perlu dilindungi. Nah, kalau sudah dilindungi itu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena banyak sekali orang hari ini susah dikasih tahu. Maka saya belajar gitu ya, buka Quran. Banyak kan yang pahit-pahit dalam Quran tuh? Banyak enggak? Sakit enggak dengar ya? Sakit. Nah, mana yang benar, mana yang pembenaran. Itu bikin kita naik terus tuh Bang Kakak. Tangganya naik terus. Mudah-mudahan derajat ini bukan di derajat di hadapan manusia, karena enggak penting hadapan manusia tuh. Abang Kakak kalau urusan sama manusia bisa berubah. Hari itu dia ngomong apa langsung berubah. Ingat enggak yang saya bilang ada seorang musafir duduk di bawah pohon. Terus dia nengok ke atas. Apa dia bilang? Allah ini tidak adil kata dia. Masa pohon sebesar ini buahnya kecil kata dia. Selesai dia ngomong, jatuh buah tuh pas di hidung dia. Apa dia bilang? Untung buahnya kecil. Coba kalau besar. Habis hidung saya kata dia. Udahlah hidung dimancung ke dalam. Manusia suka prasangka. Jadi hiburan juga buat abang kakak yang hari ini menghadapi orang-orang, atau mungkin abang kakak disalahpahami oleh orang, dicurigai oleh orang. Tepuk sebelahnya, tenang gitu apa? Kau tak kau tak sendirian. Banyak yang lain gitu. Miskin dicurigai, miskin dihina, kaya dicurigai, salah dibantai, benar pun digibai. Tak ada betulnya udah. Ahasiban nas, Allah pakai lafaz an-nas, berarti tidak sendirian, ramai. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Contoh ya, saya pengen ngajak abang kakak lompat. Ayat ini mudah-mudahan jadi penyemangat dan menjadi alasan big why masuk ke zona sini. Abang kakak lihat, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh. Ada sekelompok kecil minoritas manusia-manusia yang berjuang di jalan Allah, dan mereka ini tidak bisa berusaha di bumi seperti orang-orang kebanyakan karena sedang mengestafetkan kebenaran. Di Munzalan ada istilah mustahik produktif. Di IMM ada istilahnya hamba Allah istimewa. Saya sampaikan ini kepada semua anak-anak saya di Munzalan, semua anak-anak saya yang ada di Mustahil Miskin. Ayat ini akan terus ada sampai hari kiamat. Ini ada pukulan, ada cubitan. Allah bilang, mata kau jangan sampai buta dan tertipu. Yang perlu dihidupkan adalah rasa dan makna. Kemarin saya diskusi sama Zakwan. Wan, saya bilang, mana Zakwan? Masih ada? Zakwan, zakat dan wakaf di Munzalan gitu.
Itu artinya Ustaz. Memang dia dilahirkan untuk itu. Kalau Ridwan rindu berinfak di Munzalan. Hati-hati Ustaz, geser-geser aja. Kalau Adam tuh aku dan kamu selamanya. Makanya Samara Center. Hah? Di Munzalan. Iya, di Munzalan. Pokoknya cari ya semua singkatan. Kalau Jati itu jaga hati. Ya kan? Nah, Abbas ya kan anak baru 1. Oh enggak ya? Ada banyak. Ya. Jadi abang kakak ayah bunda, ada mata yang bisa ngelihat, ada mata yang dibutakan sama Allah. Saya ngomong sama Zakwan kemarin, saya bilang, kalau mustahik, bukan berniat untuk membandingkan, ada sekelompok kecil manusia. Kalau kita kalau orang luar tuh du'afa gitu, bantu orang miskin, bantu orang susah. Orang-orang ini saya bilang benar membutuhkan, tapi ada sekelompok manusia nih, dia sedang berjuang di jalan Allah, memikirkan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Bayangkan tuh, mustahik kuadrat. Orang-orang begini yang uhsiru fi sabilillah ini, ya kan? La yastati'una darban fil ard. Bukan dia tidak mau, kondisi saat itu tidak memungkinkan, dia harus bikin skala prioritas ngajar atau cari duit untuk keluarga. Tentu tidak bisa jadi pembenaran. Saya membahas yang benar ya. Antum jangan, di situ ada kok Ustaz, dia tidak ngapa-ngapa, malas memang. Saya tidak bahas yang malas, saya mau bahas yang benar. Ada sekelompok kecil manusia yang kita survei, yang kita cek, memang betul. Ini juga saya minta sama Fanani kemarin, Ustaz Fanani bikinkan opini syariahnya. Prioritaskan orang-orang begini, saya bilang. Cari betul-betul. Jadi saya minta Ustaz nanti ayat ini nih dijadikan patokan. Karena ini sindiran keras. Kenapa? Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang tidak ngerti, yang matanya tidak tajam, hatinya tidak peka, tidak sensitif, menganggap orang itu orang kaya. Karena dia menjaga iffahnya. Jadi abang kakak nih, ada iffah, ada izzah. Kalau izzah itu simbol kehormatan, ya kan? Tapi kalau iffatun menjaga diri dari minta-minta. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Aku tak mau minta-minta, pantang ngemis-ngemis. Maka waktu saya dipertemukan Allah dengan seorang bapak yang dia kerjanya ngurus masjid, lalu waktu Covid tidak bisa makan 3 hari, mau pinjam beras tak punya duit. Itu saya tuh kayak kena tampar-tampar rasanya. Ya Allah, kemana aku? Waktu itu lockdown kalau tidak salah istilahnya tuh, yang kita tidak boleh kemana-mana tuh. Saya merasa bodoh sekali dalam rumah tuh. Saya bilang, masa iya sih aku jadi ketakutan kayak gini nih. Akhirnya saya keluar gitu. Ternyata banyak orang yang, sampailah dia ngasih tahu saya, Ustaz, ada ibu-ibu 3 hari tak makan nasi, cuma makan daun ngambil depan rumah. Saya tanya sama ibunya, bulan puasa waktu itu, Bu, ngapain ibu? Dia bilang, saya pinjam beras Ustaz. Mau pinjam beras sama tidak dikasih, malah orang lain yang ngasih saya ngasih saya beras 5 kilo, padahal saya cuma mau pinjam 5 cantik. Diam, saya lama, suami ibu kerja apa? Suami saya marbot masjid, azan, qomat, kadang nebas rumput, kadang juga jadi imam, kadang mandikan jenazah. Oh, komplit suami ibu nih. Iya Ustaz, itulah yang dia bisa, kata dia. Karena masjid ditutup saat itu, maka tidak ada penghasilan. Dan abang kakak, antum tahu kan, profesi bersih-bersih masjid atau marbot masjid itu dianggap pekerjaan hina. Tidak ada libur loh mereka tuh, 24/7, 24/7 tuh tidak ada libur. Ta'rifuhum bisimahum, kata Allah. Kau kenal mereka dari ciri-cirinya. La yas'alunan nasa ilhafa. Orang ini anti proposal. Orang ini anti ngemis-ngemis, anti jilat-jilat.
Kita yang dikasih Allah mata yang tajam inilah yang harus mikirkan mereka. Maka saya bilang sama anak-anak IMM, saya kasih tahu, ini wasiat saya Al-Baqarah 273. Mati saya, mati Bunda Uung, lanjutkan, teruskan, mikirkan orang-orang begitu. Masih kecil kita nih, baru 800 orang dan baru 4 tahun. Mereka ngajar ngaji sudah ada yang lebih dari 40 tahun. Mereka mandikan jenazah sudah lebih dari 30 tahun. Turun-temurun bahkan. Ada satu tuh yang saya pernah ketemu, "Bapak ngapa ngurus jenazah?" Dia bilang, "Ini amanah dari almarhum orang tua saya. Orang tua saya suruh lanjutkan. Saya sebenarnya pengen kerja kayak orang lain," kata dia. "Tapi ini amanah dari orang tua saya. Kasian juga nengok banyak orang-orang yang tidak ada yang mandikan dan nguruskan jenazahnya." Maka saya bilang sama Zakwan kemarin, prioritaskan orang-orang begitu. Cari data. Betul-betul. Ini orang-orang yang menyelamatkan kita Bang Aka. Kalau enggak nanti mungkin bisa jadi jenazah-jenazah orang tuh nanti disimpan di atas pohon. Dan makin hari, coba lihat ya tracknya, makin hari makin kesini makin sedikit yang bisa gelar jenazah itu, memulihkan jenazah. Makin sedikit meninggal dari 800 kemarin hamba Allah istimewa tuh, sekarang sisa 700 lebih. Rata-rata sebagian besar sudah pada meninggal. Yang mau ngurus jenazah sekarang sedikit sekali. Sudah senior-senior rata-rata di atas 50 tahun. Karena mereka tidak pernah minta-minta. Orang yang bodoh dan tidak ngerti itu nganggap mereka orang kaya. Udah nyaman dah hidupnya, kata dia. Tak usah dikasih lagi lah. Ada beberapa tuh waktu kurban saya tanya, pernah makan daging? Ada, jarang sekali. Kapan dapat daging? Ya kalau ada yang ngasih aja. Idul Adha tidak dapat. Enggak katanya. Karena orang-orang nganggap kami udah mampu. Ayatnya. Nyambung enggak abang kakak? Jadi gini loh. 5 menit lagi ya. Saya mau nyampaikan kebodohan-kebodohan yang kita lakukan di dunia ini karena kita suka kira-kira, tuh loh. Tadi yang 29 ayat 2 ada kata-kata hasibana. Terus di sini ada kata-kata hasibana. Maksud saya jalankan Baitul Mal, jalankan pondok ini, jalankan, enggak boleh pakai kira-kira. Kan bukan hanya di Pontianak Kuburaya tukang mandikan jenazah itu. Ada di seluruh cabang. Maka istilahnya KPP. KPP kan? Di KPP itu kasih tahu sama mereka, suruh data. Saya tidak kebayang kalau tukang mandikan jenazah itu merajuk, Ustaz. Merajuk itu ngambek. Lalu dia berhenti. Kau mandilah seorang, kata dia. Ayo abang kakak. Maksudnya, makanya Allah bilang kan, bukan mata yang buta, tapi hati yang buta kan. Allah bilang, kenapa hati itu buta? Tidak ada rasa gitu. Kita tidak sensitif, kita tidak bisa merasakan. Kita cuma mengira casing dari luar. Banyak orang yang hari ini saya lihat dan ketemu abang kakak, secara penampilan Masya Allah, tabarakallah, rapi, bersih, wangi. Tapi kita tahu dia tuh lagi tidak punya duit, lagi babak belur. Nah kita harus bisa merasakan itu gitu. Nggak usah ditanya, ya kan, ada duit enggak gitu. Udah tahu kok mukanya tak berduit gitu. Transfer geser. Maka jangan sampai ini saya bilang kan, mata buta, coba ulang. Telinga peka, hati mati. Nauzubillah. Itu amanah dari orang-orang, sampaikan kepada yang berhak. Catat dengan benar, pastikan itu benar. Itu PR-nya Baitul Mal. Pastikan yang nerima itu orang yang betul-betul berhak. Cek betul-betul, tanya betul-betul. Saya pun masih belajar abang kakak, sampai detik ini masih belajar. Maka Allah tutup dengan kalimat menarik, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, saya mau ngumumkan saja. Abang kakak yang di YouTube silakan buka. Tinggal 10-15 menit. Karena saya pakai prinsip ABCD. E sekarang. A, ajak baik-baik. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan baik-baik. D, doakan yang baik-baik. E, katika Allah gitu ya. Apa? Insya Allah kalau tidak ada halangan, ini pengumuman ya. Saya tanggal 19 September itu insya Allah akan umroh. Mohon doanya dengan Bunda Uung dan juga bawa rombongan hamba Allah istimewa.
guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah, pengurus masjid, dan penjaga kuburan. Saya tidak ngajak abang kakak untuk berinfak, tapi maksud saya abang kakak screenshot nanti yang ada di itu, bantu posting, bantu share. Ya, mereka nih jangankan pergi umroh, naik pesawat ya tidak pernah. Lihat ayatnya. Lalu kita lompatkan tadi. Allah bilang berinfaklah untuk orang-orang yang seperti itu. Nah, orang-orang yang saya maksud ini para hamba Allah istimewa. Mau kita kasih hadiah. Namanya umroh bahagia. Itu foto-foto yang ada di situ, foto-foto orang-orang yang sudah pernah berangkat. Jadi saya menengok orang-orang pergi umroh tuh tidak berhenti dekat tanah suci ngatamkan ke masjid, ngatamkan jam 2 subuh udah turun. Saya bilang semangat sekali. Dia bilang kami kesini nak ketemu sama Rasulullah, nak sholat ya. Ini yang kami selama ini tengok di gambar. Abang kakak lihat di YouTube, ya kan, itu ada nomor WA kalau mau tanya-tanya bagaimana caranya mau ngasih hadiah untuk guru ngaji. Berapa yang ada yang 50.000, boleh juga 10.000 US dollar. Bebas lah, tidak apa-apa, banyak yang penting ikhlas ya. Saya tidak minta-minta abang kakak ini, bukan untuk saya. Saya mau ngajak abang kakaknya nonton YouTube tiap pagi nih. Karena gini abang kakak, banyak orang tahu ilmu tapi tidak praktek. Sama kayak kita belajar berenang nengok tutorial YouTube. Gaya lumba-lumba dilanda asmara, tutorialnya begini. Terus begitu udah cemplungkan dalam air, dia jadi lumba-lumbanya atau jadi ikan buntal. Praktekkan abang kakak. Saya tidak minta abang kakak tuh screenshot yang ada di YouTube, lalu share, posting, tag ke saya bantu repost nanti. Dalilnya mana Yaman? Al-Baqarah 273. Siapa yang mau diberangkatkan? Guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah. Saya mau ngajak abang kakak, mudah-mudahan bisa banyak yang bisa kita berangkatkan, bisa kita pergilirkan, kita gantikan. Tapi badan saya terbatas, tidak bisa berangkat tiap minggu gitu ya. Yang akan diberangkatkan tahun ini ya tergantung berapa banyak yang support. Sekali lagi saya ngajak abang kakak untuk praktek. Yuk kita praktekkan ayat ini dengan cara kita support. Tidak ada duit ayaman, oke, bantu post, repost, mention Instagram saya bantu repost nanti. Tadi tutorial berenang, gaya kupu-kupu, ya kan? Begitu dia bisa timbul di air, kita baru tahu oh benar tutorial yang dia belajar. Anak sih pintar main pingpong kata dia. Tapi belajar di mana? Yang tutorial di YouTube. Mana bisa main pingpong pakai tutorial di YouTube? Banyak yang hari ini ikut kajian. Iman adalah, syukurin adalah belajar teori banyak. Prakteknya itu abang kakak, masya Allah, tabarakallah. Maka saya ngajak abang kakak, ayo sama-sama kita kasih hadiah terbaik untuk para guru ngaji kampung yang mereka ini mungkin ya selama ini bercita-cita umroh ya takut. Tapi setelah banyak teman-teman mereka yang berangkat dengan cara-cara Allah, mereka jadi mulai berani sekarang bermimpi dan bercita-cita sampai dan berangkat ke Baitullah. Bahkan ada beberapa tuh yang nabung gitu, sengaja dia. Nah, kalau tidak bisa abang kakak bantu share karena tidak ada kuota ya, fakir kuota, masuk asnaf zakat lah tuh fakir kuota, tidak masuk ya? Tidak masuk ya, ada. Itu pelanggaran berarti kalau ada yang dapat itu. Tapi kalau abang kakak fakir kuota, abang kakak tidak mungkin fakir doa. Dari mulai harta, tenaga bantu share, ya kan? Terus bantu doa, ya Allah mudahkanlah, screenshot, ya kan? Posting lalu bilang ya Allah mudahkanlah guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah ini berangkat ke tanah suci dengan cara terbaik. Abang kakak ingat tidak 3 dimensi doa? Kalau kita doakan orang, doanya balik kemana? Balik ke kita lagi. Jangan masin abang kakak, Instagrammu tuh, Facebookmu, status WhatsAppmu, pakailah untuk mengingatkan dan ngajak orang kepada kebaikan. Konsekuensinya paling dicie-ciekan gitu pak. Cie. Yang bisa bikin video, yang bisa bikin narasi, yang bisa repost. 19 September 2024. Saya ngajak abang kakak untuk bantu share ya. Minta tolong saya. Tolong share informasi tentang
mengumrohkan guru ngaji kampung ini. Ya kan? Kalau les balet, les piano, berjuta-juta tuh udah ada yang komplain. Tapi bukan di sini ya, orangnya di sana Samudra Atlantik. Tapi begitu guru ngaji pakai nego dia, Bu, 50.000 boleh enggak cicil 5 kali gitu dia. Tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Yang di TikTok yang biasa viral-viral, ya kan? Pakai jadikan handphonemu sebagai mewah. Apa mewah? Media dakwah. Jadi HP mewah namanya. HP media dakwah. Semoga Bang Kakak Allah izinkan mata kita bisa semakin sensitif dan bisa melihat hamba-hamba Allah istimewa di sekitar kita. Orang-orang yang uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Itu banyak sekali jumlahnya. Latih rasa, latih kepekaan hati, latih mata, latih telinga supaya bisa ngelihat kebenaran. Siapa yang benar-benar berhak menerima ini? Siapa yang betul-betul pantas untuk menerima? Maka Allah bilang, apapun yang kamu infakkan, maka diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir. Allah menggunakan istilah fakir, tidak menggunakan kata-kata miskin. Cuma kan tidak mungkin saya menyebut mereka nih fakir fisabilillah gitu. Akhirnya digantilah istilah. Saya mikir apa istilah yang pas untuk nyebut orang-orang ini. Dapatlah istilah hamba Allah istimewa. Kalau di Munzalan namanya mustahik produktif. Kenapa mereka diprioritaskan? Karena mereka menjaga infak dan menjaga izzahnya Islam. Saya bilang sama Zakwan waktu itu kan ya, kalau satu mustahik, ibu-ibu misalnya disebutlah dengan istilah du'afa gitu, walaupun di Munzalan tidak boleh pakai kata-kata du'afa, dia hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Tapi satu guru ngaji atau satu tukang mandi jenazah, dia bermanfaat sekampung. Dan itu hukumnya fardu kifayah. Satu orang ini tak kerja atau meninggal, bingung caranya. Kalau kita jadi pejabat abang kakak, jadi kepala dinas atau apa, mati hari ini, besok dah langsung keluar SK. Tapi pemandi jenazah, marbot masjid, muadzin, orang tak mau kerja itu karena dianggap kerja hina. Saya pernah kan, saya cerita naik pesawat, begitu ketemu sama orang, tanya kerja apa dek? Ngurus masjid pak. Habis itu tidak diajak ngomong lagi sampai landing. Saya bilang saya ngurus masjid pak. Udah langsung nengok sinis gitu. Habis itu tidak diajak. Coba kalau bilang branch manager apa? Makanya titel-titel kita tuh pakai bahasa Inggris lah panjang-panjang gitu. Branch manager, cleaning service, apa gitu misalnya gitu. Biar titelnya tuh untuk nakut-nakut. Kalau bilang saya kerja di masjid pak, tidak diajak ngomong kita. Oh masjid ya, kasihan ya gitu. Sekali lagi ya Bang Kakak, bantu share informasi ini. Insya Allah Yaman akan berangkat menemani mereka. Kenapa Yaman turun? Karena mereka nih, Masya Allah ya, banyak pengalaman-pengalaman lucu tuh. Ada yang mau naik pesawat buka sendal, saya bilang jangan dilepas sendalnya, saya bilang pakai. Dikira kesaking bersihnya pesawat tuh, dia lepas sendal Ustaz. Saya bilang jangan Ustaz, saya bilang pakai sendal. Nanti kira-kira sana dia hilang sendalnya kan, beda terminal kan. Macam-macam kalau nengok jamaah umroh tuh lucu-lucu gitu. Ada beberapa jamaah umroh yang saya tengok pas saya di jalan tuh tayamum kan di atas pesawat itu, Masya Allah tayamumnya sama kaki. Saya mau ngomong gitu, Bu, enggak sekalian kumur-kumur gitu. Kan tayamum cuma 2 sama kakak, sini sama tangan. Ibu ini ngusap sampai kaki. Saya tidak tahu jamaah umroh dari mana gitu. Waktu di manasik tidak dikasih tahu ke. Macam-macam. Terus kalau mandi panas sama dingin. Kenapa belum mandi pak? Nggak enak, airnya panas sekali gitu dia. Rumput merah tuh diputar. Ini gimana mandinya Ustaz? Nggak ada gayungnya katanya. Makanya saya nemanin mereka tuh memastikan nanya cara buka pintu kamar. Lucu-lucu lah pokoknya. Dan itu bikin hiburan ya bagi kita. Mungkin kita akan ngeluhkan, wah hotelnya ini gitu. Bagi mereka tuh kelucuan-kelucuan kayak gitu tuh, Masya Allah. Tapi yang saya lihat kesamaan mereka tuh, mereka kalau udah nengok Ka'bah, nengok Masjidil Haram, nengok ini tuh, Dan Masya Allah, ini ya angle yang saya dapat ya. Mereka tuh kayak studi banding, kuliah short course. Ketika mereka pulang dari, ini bedanya ya kalau mengumrohkan orang, mohon maaf, mustada'afin biasa gitu, dengan mengumrohkan guru ngaji atau mungkin orang-orang yang berjuang jalan Allah.
Begitu mereka pulang dari Baitullah, itu mereka tuh tambah semangat ngajar. Kalau mereka guru ngaji TPA, mereka bisa cerita. Kubah hijau tuh begini nak, makam Rasulullah tuh begini nak, Masjidil Haram tuh begini nak. Dia bisa cerita langsung sama ini. Kira-kira muridnya bisa percaya enggak? Karena dia udah pernah ke sana. Dia ceritakan haji tuh begini nak. Selama ini cuma cerita manasik haji ya. Jadi saya bilang sama Adam kemarin, Dam, ini nih kayak studi banding. Mereka ngelihat Baitullah yang asli, bukan tanah abang. Mereka nengok tanah suci. Balik mereka dari cerita, mereka on fire. Beberapa guru-guru yang sudah berangkat tuh saya tanya, gimana rasanya? Oh, makin semangat ngajar, makin semangat ceritakan, ngajarkan anak sholawat tuh terasa rasanya kubah hijau tuh terbayang depan mata. Oh, saya bilang masya Allah. Maka abang kakak yang jadi wasilah mereka ini berangkat, semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ridhai. Ya, para guru-guru ngaji kampung dimanapun engkau berada, teruslah belajar, teruslah mengajar, karena itu profesi terbaik. Tidak terkenal memang, tapi mudah-mudahan mulia di hadapan Allah. Sabar-sabar ya abang kakak yang hari ini mungkin di posisi ngajar, di posisi ini. Memang begitulah sunatullahnya. Saya pun pribadi abang kakak 8 tahun nunggunya, dengan berbagai macam penilaian atau stigma orang-orang. Namanya juga yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Bahkan orang-orang begini nih abang kakak, saking dia jaga iffah dan izahnya, dia malah yang dipinjamin duit sama orang. Aku nengok kayaknya kau tak pernah susah lah, boleh pinjam duit tak katanya. Semoga Allah jaga izzah dan iffah kita abang kakak. Habis ini dilanjutkan sama Ustadz Adam, aku dan kamu selamanya ya. Sampai zuhur Dam, saya harus pamit karena ada tugas. Jazakumullah khair abang kakak. Insya Allah ini pancingan saja, ya kan? Lepas sendal di Jakarta, nanti cari sendalnya di Arab Saudi. Yang betul juga. Boleh lah. Silakan Ustaz Adam dilanjutkan. Mudah-mudahan bisa ikut menarasikan, dan abang kakak bantu share ya, bantu share dan minta doanya dari abang kakak. Tanggal 19 September saya insya Allah akan berangkat membawa para guru ngaji kampung, tukang gali kubur, pemandi jenazah ini. Tolong doakan abang kakak, semoga beliau-beliau ini ya semakin istiqomah dan wasilah mereka berangkat umroh, berangkat ke Baitullah dengan cara-cara Allah ini. Kita semuanya juga dapat pahala dan kebaikan yang kita ngajak dan juga menghimbau. Barakallahu fikum. Saya pamit abang kakak, doakan saya, doakan istri saya, anak-anak saya, mama saya, ibu saya, kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih yang sudah men-share, terima kasih yang sudah memposting, terima kasih yang sudah membagikan. Semoga pahala jariahnya ngalir juga untuk abang kakak yang sudah berjuang dengan harta, tenaga dan doa. Untuk selanjutnya kita mari acara selanjutkan kita panggilnya ya. Untuk acara selanjutkan kita panggilnya ya. Ustaz Adam, silakan Ustaz Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, langsung Samara Center. Oh ya, salam. Nah, ya udah, lanjut dah. Sampai jam zuhur ya, Bang Kakak ya. Lanjutkan ya. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa aghfirul muslimin. Ayah bunda, abang kakak semuanya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Izin melanjutkan apa yang sudah dipaparkan, disampaikan oleh Ayahman. Kita sedikit membahas hamba Allah istimewa. Di antaranya itu guru ngaji kampung. Sedikit cerita abang kakak, dulu mungkin teman-teman pun pernah merasakan ya, ketika kecil belum ada rumah Quran, belum ada kalau model sekarang tuh BTQ, belum ada juga tempat-tempat untuk tahfiz Quran. Mungkin yang lahirnya 90-an sama dengan saya. Dulu saya pun pernah merasakan abang-abang sekalian,
Jadi ngaji itu ya kita ke rumah gurunya, ke rumah ustadznya, dan di sana tidak ada brosur, tidak ada ditarik SPP, apalagi uang pangkal gitu ya. Nah, jadi imam masjid itu juga guru ngaji, itu saya merasakan sekali. Saya masih ingat guru ngaji saya, Allah yarham ya, namanya Haji Wardi. Beliau hafiz, beliau juga yang hampir satu tahun itu ngaji di rumahnya. Jadi saya masih ingat, kalau setiap bulan karena tidak ada SPP, akhirnya kita tuh bawa apa? Bawa beras, ya kan? Bawa beras. Kalau gurunya ngerokok, bisa bawa rokok gitu ya. Itu kan dulu ya. Nah, sekarang tuh masih ada. Saya masih ingat sekali. Ibu tuh waktu itu datang, waktu manggil saya kan, tolong kasih nih ke guru, ke Ustadz Wati waktu itu, ke Haji Wati. Kasih, bawa beras dikasih. Terkadang diamplopin, belum banyak waktu itu, cuma 10.000, 15.000 amplop. Ya tapi itu apa enggak Kak? Yang mereka lakukan ya untuk umat. Dan mereka tadi ukhsiru fisabilillah. Ya, bahkan sekarang pun masih ada. Mungkin dengan banyaknya rumah-rumah Quran, tapi di pedalaman itu masih ada, banyak sekali. Bahkan mereka yang pondok-pondok yang sekarang ada itu diawali dengan apa? Dengan ngaji dulu, dengan mungkin hafalan dulu. Datang ke rumah karena betah, dikasih makan, malah minta nginap, sampai sekarang jadi pondok. Nah, orang-orang seperti itulah kata yang mereka memikirkan umat, mereka melanjutkan dakwah Rasulullah, mereka mengenalkan Al-Quran, mereka mengenalkan huruf-huruf hijaiyah kepada anak-anak kita, kepada umatnya Rasulullah, dan mereka tidak ada minta apapun dan tidak pernah ditagih, ya kan? Ketika kita tidak kasih apapun di dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, itu tidak ada ditagih. Misalkan kamu belum ngasih ini, kamu belum bayar ini. Nah, maka di Pontianak Kuburaya ini kurang lebih ada 800. Termasuk di dalamnya itu orang-orang yang mengerjakan fardu kifayah. Jadi kalau bahasanya fardu kifayah berarti kalau beliau sudah mengerjakan, kalau beliau sudah mengkafani, memandikan, mensolatkan, berarti kan sudah cukup ya. Gitu. Tapi bahayanya tuh ketika hal itu tidak ada, ketika orang-orang itu tidak ada, nah ini dosa satu kampung, dosanya satu desa. Bahkan ini sekedar cerita ya. Ketika itu kami di Baitul Mal, teman-teman, coba mengajak kolaborasi program. Ada di situ program pendidikan, ada program memberikan modal untuk mustahik, pemberdayaan. Nah, satu lagi ada lagi memberikan bantuan untuk pemandi jenazah guru haji kampung. Apa mereka menyampaikan? Karena belum semuanya tahu. Ini tuh pekerjaan sosial mereka. Ini bukan bukan pekerjaan inti. Gitu. Jadi ini hanya gerakan sosial saja. Jadi mereka itu dianggapnya hanya sampingan saja. Gitu. Karena belum paham. Gitu. Padahal mereka itulah yang selama ini mengajarkan anak-anak, selama ini yang mewakili kita untuk melakukan fardu kifayah. Nah, maka pemahaman seperti ini yang perlu kita pahamkan kepada mungkin orang-orang yang belum tahu. Bahkan di dalam asnaf zakat kan ada namanya fisabilillah. Nah, yang kita lihat di sini, lil fuqara'il ladzina uhsiru fisabilillah. Jadi ada asnaf zakat 8, salah satunya ya kalau kita buka Quran surat At-Taubah ayat ke-60 ya, innamas shadaqatu lil fuqara, pertama fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para amil, wal mu'allafatu qulubuhum, wa fir riqab wal gharimin, wa fi sabilillah wa yutasabil. Nah, itu masuk di dalam golongan astaghfirullah. Abang kata zakat itu ya, zakat yang kita berikan itu bukan hanya untuk kewajiban. Saya pernah menyampaikan di pekan lalu, itu ada maqasidus syariah.
Lebih dari itu, ada maksud yang Allah tunjukkan, yang Allah berikan untuk syariat yang telah Allah perintahkan. Jadi zakat itu menyelamatkan orang-orang miskin dari kefakiran, ya kan? Menyelamatkan mustahik dari kefakiran, dan juga menyelamatkan muzaki dari kekafiran. Ya, saya ulangi lagi. Jadi zakat yang kita berikan, infak yang kita berikan, Allah memerintahkan zakat, ada maqasid syariahnya. Jadi bukan hanya wajib kita kepada Allah, tapi di balik itu ada maqasid syariah. Apa maqasid syariahnya? Memberikan haknya. Yang itu bukan hak kita berikan kepada orang yang berhak, pada mustahik. Maka apa? Menyelamatkan mustahik dari kefakiran dan menyelamatkan muzaki dari kekafiran, sebagaimana dalam surah Fussilat ayat ke-6 dan ke-7. Ya. Nah, maka ini penting Bapak-bapak. Jadi terkadang kita hanya menganggap mereka sebelah mata. Ya. Maka coba kita buka Quran surat ke-22. Izin ya. Ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini saya sedikit memberikan ayatnya yang tadi disampaikan oleh Ayahman. Tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Jadi bukan mata kita yang buta. Mata kita melihat. Mereka mengajarkan ngaji, mereka mandikan jenazah. Mata kita melihat. Ya, mereka juga berjuang di jalan Allah. Gitu. Tetapi yang buta itu adalah hati yang berada dalam dada. Tapi hati mereka yang buta, hati mereka yang tidak hidup. Gitu. Hati mereka yang tidak merasakan. Maka kata Ayahman sering disampaikan, hati itu 3: pikiran, perasaan, dan ya. Jadi hati itu 3 kan? Pikiran masuk dalam pikiran kita, ya kan? Kemudian setelah pikiran apa? Perasaan, kita merasakan. Dan yang ketiga apa? Kesadaran. Karena kata baginda Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada satu gumpalan, satu daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau benar, maka benar semuanya. Wa idza fasadat, kalau itu salah, kalau itu rusak, maka rusak semuanya. Ya. Maka yang disasar setan itu apa? Jadi setan ini kan, atau iblis lah, yang selalu mengganggu kita, abang kakak semuanya, itu kan menyasar apa yang disasar oleh iblis. Kan kerja iblis kan nyata. Apa yang disasar? Yang disasar itu hati. Apa dalilnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi bahkan setan pun, iblis pun, itu menyasarnya hati. Nah, maka bukan mata kita. Bahkan banyak mungkin Pak Sam juga sering ya berinteraksi dengan tunanetra. Mereka lebih pintar dari kita. Jadi bukan karena ketiadaan mata itu mereka tidak bisa menghafal, malah lebih dari kita menghafalnya. Ya. Lebih malu kita itu. Karena emang sejatinya yang buta itu bukan matanya, tapi hati kita. Nah, maka kita perlu Bapak melihat sudut pandang yang dari hati kita, dari perasaan kita, dari kesadaran kita, dari pikiran kita. Gitu. Jadi jangan menganggap sebelah mata orang-orang yang tadi disebutkan oleh Ayahman, hamba Allah istimewa. Ya. Rasa-rasanya mereka juga berhak untuk bahagia. Mereka juga berhak untuk melihat Baitullah, melihat Ka'bah, untuk mengunjungi Baitullah. Rasa-rasanya ya
mereka juga berhak untuk apa? Ziarah makamnya baginda Rasulullah SAW. Nah, maka ayah bunda abang kakak yang punya media sosial, yuk dibantu. Mudah-mudahan dengan jari kita, dengan media sosial kita bisa menggerakkan orang-orang yang emang mau, ya, mau membantu. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita berikan, karena kan kita beramal itu dengan 3, harta, tenaga, dan doa. Kita punya harta berapapun harta kita, ya, Allah tidak melihat seberapa banyaknya, tapi Allah melihat bagaimana kita niatkan juga. Ini untuk di jalan Allah. Kemudian tenaga kita dengan apa? Dengan kita mungkin membantu, men-share, membantu, memviralkan gitu ya. Kemudian dengan apa? Dengan doa kita. Karena kata baginda Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti tidak dikurang sedikit pun. Jadi makanya kenapa kami alhamdulillah atas izin Allah ya semangat gitu dalam mengajak untuk di Baitul Mal ya, untuk berziswaf. Kenapa? Salah satunya kami tidak bisa berziswaf 5M 1 bulan, 4M misalkan 1 bulan, tapi dengan kami mengajak ya, bismillah, mudah-mudahan pahalanya juga segitu gitu. Pahalanya juga sesuai dengan apa yang ayah bunda berikan. Ya tapi pastinya kami mencontohkan dulu gitu. Jadi bukan hanya mengajak saja, tapi ya kita mencontohkan, ya kan? Baik itu ketika lapang, ketika sempit. Kemudian setelah itu kita ajak pada kebaikan, dan mudah-mudahan ya dengan ajakan kita bisa menggerakkan hati. Karena itu tuh kembali kepada yang mengajak seperti itu. Jadi yang menggerakkan hati itu kan Allah. Ya kita hanya diikhtiar saja. Ya, kita tidak tahu siapa yang Allah gerakan. Tapi minimal ketika kita mengajak, mudah-mudahan pahalanya juga mengalir untuk kita semuanya, Bapak. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga ya dari yang tadi disampaikan Ayahman, bahwa kita perlu mengestafetkan kebenaran. Nah, salah satu ajakan kebaikan inilah kebenaran, Abang Kakak. Ya, sekarang sudah tidak ada baginda Rasulullah, maka kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, ya, seluruh perintah Allah dan juga yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah SAW itu perlu kita estafetkan. Ya, perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang sekarang ayah bunda abang kakak hadir, ya subuh, yang ayah bunda abang kakak hadir mendengarkan. Ya mudah-mudahan anak-anak kita melihat, anak-anak kita pun mencontoh kebaikan ini. Jadi di subuh ini mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Mungkin ini ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Kami sekali lagi mengajak ayah bunda abang kakak ya untuk sama-sama kita memikirkan, ya, untuk sama-sama kita mengajak siapapun yang ada bersama dengan kita, siapapun mungkin yang kita kenal, untuk kita sama-sama bisa membantu ya hamba-hamba Allah yang sedang berjuang di jalan Allah, yang mereka tidak minta sedikit pun. Ya, mereka berjuang di pedalaman, mereka juga berjuang untuk mengurus fardu kifayah yang itu tidak banyak orang. Jadi ada orang meninggal, ada orang yang menguruskan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus istiqomah di dalam kebaikan yang baik-baik datang dari Allah. Yang kurang-kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Astagfirullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, duduknya kita di sini menjadi amal soleh yang Allah terima dan Allah ridhoi, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan. Mudah-mudahan yang saat ini sedang ada masalah Allah selesaikan masalahnya, dan mudah-mudahan yang sedang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita
Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala